Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adikku yang saya Bapak cintai, sebelum Bapak atau sebelum Kakak menyampaikan materi Pramuka, Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak Pak Edi, ini SPD, Sarjana Pendidikan atau ADMG, yaitu Mahir Galang. Terus nama panggilan Bapak sudah tak asing lagi, banyak yang memanggil Suresh, direlakan saja ya. Itu namanya Landia ketika ada perpanjangannya gitu. Nah, ada perlu diketahui dalam materi gerakan pramuka ya. Di sini itu diatur sedemikian rupa ya, dapat dipahami oleh adik-adik. Sebelumnya Bapak tanya dulu ya, apa itu pramuka? Pasti jawabannya adalah Praja Muda Karana. Apa artinya Praja Muda Karana? Praja Muda Karana adalah pemuda yang suka berkarya. Nah, itu. Dan di sini diatur dengan usia, adik-adik. Ya, perlu diketahui, pramuka itu bukan langsung penegak, diatur dengan usia. Maksudnya dengan usia ada dari tingkatan bawah. Sekarang itu ada pramuka usia dini, yaitu TK, sudah mulai diwajibkan pramuka dari TK. Usianya itu di bawah 7 tahun. Nah, mulai setelah prasiaga ada siaga. Usianya adalah 7 sampai 10 adik-adik. Saya perlu ketahui. 7 sampai 10 usia pramuka siaga. Melanjut pada usia pramuka penggalang adalah 10 sampai 15 atau 11 sampai 15. Itu pramuka penggalang yang suka lihat ada di sini ada pasung 1, pasung 2, pasung 3, itu pramuka penggalang. Dalam kacu pun berbeda, dalam upacara pun berbeda ya, pramuka penggalang itu. Pramuka siaga juga berbeda, penggalang juga berbeda. Lari kepada pramuka penegak. Ya, ada sebagai calon pramuka penegak itu ada ya. Disilakan dibina, silakan bergabung dengan kakak nanti sebagai pramuka penegak ya. Itu usianya 16 sampai 20 ada. Nanti setelah dia 20 tahun keluar sekolah, walaupun sudah masih keluar sekolah masih usia 18, itu masih pramuka penegak. Nah, masuk pada pandega itu 21 sampai 25. Nah, itu pramuka penegak. Ada yang sudah keluar mau aktif di pramuka atau ada dikatakan rancana, itu pramuka penegak. Ya, pramuka pandega 21 sampai 25 ya. Itu lebih lanjutnya nanti ada akan diperkenalkan lebih lanjutnya dengan kakak ya mengenai pramuka siaga, apa itu siaga dan penggalang dan penegak. Nah, kita lanjutkan. Perlu diketahui pramuka ini berdiri sejak kakak belum lahir ya. Ada belum lahir, apalagi adik-adik kakak juga belum lahir, itu 1923 di waktu zaman masih penjajahan Belanda. Itu sudah berdiri gerakan pramuka ya di Indonesia itu. Walaupun lahirnya pimpinan pramuka tertinggi dari negara lain itu di Inggris, yaitu Bapak Baden Powell dari kalangan militer. Nah, di Indonesia mah 1923 berdirinya pramuka di Indonesia ya, itu. Jadi sudah lama berdirinya pramuka ya. Nah, kalau dulu pramuka itu emang menakutkan. Mungkin ada juga mendengar pramuka ke hidung, capek ya, bermacam-macam lah. Banyaknya perpeloncoan kalau dulu. Nah, sekarang tidak ada deh. Tidak ada peloncoan namanya pramuka. Enjoy pramuka sekarang. Beda dengan pramuka yang dulu. Ya, ada tepuk pramuka. Nah, itu saya ceria ada tepuk dan yang lain-lain, tepuk harus segala macamnya. Dan pramuka selalu senang dan gembira. Itu pramuka. Ya, itu lagunya kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, itulah pramuka. Ya. Mari bergabung adik-adik dengan saya. Dengan kakak selaku pembina pramuka di SMK Kalur ini mengajak kepada adik-adik agar lebih senang. Dan pramuka itu adalah mempunyai jiwa kepemimpinan ya, mental yang kuat, jiwa kepemimpinan, ketakwaan, keimanan, kebersamaan itu akan dibina di pramuka ya. Itu kemandirian gitu ya, itu akan dibina di kepramukaan kita ya. Itu selanjutnya adik-adik di pramuka penegak khususnya mengikuti arus pemerintah sekarang. Seharusnya pramuka itu dilaksanakan setiap minggu. Nah, itu punya jadwal, kita tuh tiap hari Sabtu kita latihan pramuka di SMK Kalur ini. Kakak sudah punya jadwal, setiap hari Sabtu ada pertemuan latihan pramuka. Dikarenakan sekarang lagi pandemi ya, jadi
tidak adanya perkerumunan, maka sementara waktu ditiadakan dulu, ya, ditiadakan dulu latihan di sekolah. Tapi kalau di luar sekolah boleh-boleh saja, ya, itu di belakang, kalau di rumah kakak, di rumah siapa, gitu ya. Tapi yang aman, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan disiapkan, kan, gitu. Kalau di sekolah ya dampaknya bukan, itu dapat di sekolah. Ya. Tapi pramuka walaupun pandemi tetap berjalan. Ada yang video, pakai video seperti kakak sekarang ini, ya, Zoom meeting, itu pramuka tetap berjalan. Walaupun bagai apapun tantangannya, pramuka tetap berdiri tegak, ya, gitu. Dan perlu diketahui oleh adik-adik, pramuka di Penegak, kalau tidak ada pandemi kita melaksanakan 2 kali perkemahan adik-adik, yaitu adik-adik sebagai tamu ke calon, tamu penegak menjadi calon penegak, ya. Setelah adik-adik tamu penegak menjadi melaksanakan perkemahan calon penegak, baru adik-adik dibina untuk menjadi pramuka penegak, ya. Dengan dikatakan penegak Bantara. Nah, ya, nanti perkenalkan bukunya, ya, gitu. Jangan takut adik-adik, di pramuka menyenangkan, di pramuka selalu gembira. Orang pramuka sukses, ya. Saya juga orang pramuka. Saya kakak sejak kelas 4 SD berpakaian pramuka sampai sekarang tidak pas berpramuka. Kakak berhasil, syariatnya mungkin Allah mengizinkan dari hasil dari gerakan pramuka. Pramuka ya. SMK Alur hebat. Nah, maka jangan takut jadi pramuka, ya. Mari bergabung gerakan pramuka SMK Alur semua, ya. Itu. Selanjutnya kakak akan memperkenalkan buku-buku agar adik-adik tahu dari mana pembinaan kepramukaan tersebut. Nah, ya, ini salah satunya kakak bawa. Ini pedoman latihan pramuka. Di sini materi pramuka banyak, ya. Di sini pramuka beragam-ragam pramuka dari disiaga, penggalangnya sampai penegak di sini ada. Ini buku Boyman, ya. Cetakan teman kakak sampai ke internasional buku ini bisa dipakai. Ya. Kalau kita ini namanya Boyman. Nanti ada gambarnya akan di sini dibuka, ya. Itu. Kedua, pramuka sekarang bukan pramuka sembarangan. Pramuka sejak digodok beberapa puluh tahun. Nah, sekarang sudah menjadi undang-undang RI tentang gerakan pramuka. Ini bukunya, ya, yaitu nomor 12 tahun 2010. Ini undang-undang gerakan pramuka. Diatur di sini pasal-pasalnya, pasal tentang pembinaan, tentang berpakaian di sini, hampir bersama dengan ADART yang disahkan oleh undang-undang pasalnya. Perlu diketahui ini. Ini buku undang-undang gerakan pramuka. Kedua, pramuka wajib diatur oleh Kemendikbud, ya. Ini pramuka wajib, eskul pramuka wajib, yaitu dasar pendidikan menengah dan atas, itu ekstrakurikuler wajib pada pendidikan kepramukaan, yaitu nomor 63 tahun 2014. Ini dikatakan pramuka wajib. Di Kemendikbud nomornya nomor 63 2014. Ini pramuka wajib. Jadi di antara eskul-eskul yang lain hanya pramuka yang dimiliki oleh undang-undang dan diwajibkan, yang sangat wajib. Mungkin pemerintah juga lebih cari keuntungan kelebihan itu di pramuka, ya. Jadi jangan ragu untuk mengikuti kegiatan pramuka. Selanjutnya diatur juga dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pramuka, ya. Itu bukan kegiatan asal-asalan. Kakak melaksanakan kegiatan perkemahan segalanya, tidak ada unsur namanya pendekatan atau karena dekat dengan pimpinan, tidak ada. Tapi sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang gerakan pramuka. Ini anggaran dasarnya, ya. Ini belum dirubah, tapi masih dipakai, ya. Itu yang sekarang 2013 undang-undangnya. Ada artinya sekarang ini masih buku yang tapi isinya hampir sama, ya. Itu mungkin dalam buku anggaran dasar anggaran pramuka. Jadi semua pakaian kakak itu PP-nya diatur. Tidak sembarangan memakai baju pramuka, ada anggaran dasarnya, ada nomornya, ya, itu. Selanjutnya buku tentang PBB, yaitu baris berbaris. Tidak asal baris berbaris. Kakak telah melaksanakan kursus baris berbaris selama 4 hari di Pusdiklat, ya, dengan dibina oleh TNI. Ini mendapatkan hasilnya ini. Hadap kiri, hadap kanan, tidak keluar daripada aturan ini. Jadi pramuka harus penuh dengan peraturan. Ini peraturan baris berbaris. Saya memiliki bukunya. Jadi ada jangan takut. Tidak akan melenceng daripada apa yang kakak sampaikan. Selanjutnya ada di dalam penegak. Dalam penegak adalah
ada kecakapan khusus, kecakapan umum, yaitu SKU, syarat kecakapan umum. Kalau ada ingin penegak bantara, berarti ada harus menempuh 24 syarat di buku ini. Enteng lah ya, penting sambil latihan, sambil tanda tangan. Ini kegiatan belajar sehari-hari di sini ada, ya. Jadi diambil daripada kegiatan sehari-hari, ya. Tuh. SKU namanya, syarat kecakapan umum. Dan secara administrasi surat menyurat segalanya di sini diatur ada. Ini adalah buku Sismintir, Sistem Satuan Administrasi Kuartiran Tim. Ya, juga Sitminsat, betul di bawah buku Sitminsatnya. Dalamnya sama, cara membuat surat, ya, cara memberikan tugas, surat-suratnya di sini ada. Jadi jangan ada takut asalnya surat, tidak. Ya, ini semua sudah diatur. Ya. Itulah kelebihan pramuka. Ya. Di antara yang lain. Jadi tidak akan melenceng, semua pelaksanaan kegiatan adalah mengacu pada aturan yang telah ditentukan dalam pembukaan PON tersebut. Dan selanjutnya, pramuka penegak itu dalam bermasa depan, ya, bermasa depan, yaitu diatur dengan satuan karya. Dulu ada 7 satuan karya, sekarang sudah 12 satuan karya. Apa saja nanti kita jelaskan, ya, di dalam pertemuan latihan perkuat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, amin. Ada tetap tatap muka, biar kita bertemu di sekolah. Ya. Bukan sekolah, pramuka tidak mengadakan kegiatan di sekolah, tapi dengan adanya pandemi ini kita dilarang berkerumun, kita dilarang bertatap muka. Sabar saja di rumah, ya, enjoy saja di rumah. Tetap semangat belajar, semangat berlatih, ya. Dan nanti kalau adik-adik mau bergabung dalam pramuka, silakan japri atau ke grup rekan-rekan adik-adik yang bisa, ada grupnya, grup pramuka, ya. Siapa saja dari kelas mana saja, ya, itu. Mau semuanya boleh, ya. Minimal tetap kita harus punya regu yang khusus, yaitu atau sangga yang khusus, minimal 40 orang masuk di regu yang khusus. Kalau semua ya memang wajib semua. Siap kami membina, saya siap, ya. Maka kita berdoa bersama agar semua pandemi ini cepat selesai, kita bisa di sekolah bersama-sama, ya. Bertatap muka berceria dengan pramuka, ya. Dengan cerianya dengan perkemahan. Kita berdoa saja, ya. Dan ada semangat belajar, jangan sampai ngendor, ya. Semangat belajar walaupun hanya daring, hanya nuri, semangat belajar, ya. Titip mengenai HP, tidak punya, kita punya teman, ya. Kalau belum punya jangan memaksakan, punya teman, dekat teman yang punya HP, ya. Silakan, selamat bergabung dengan gerakan Pramuka Samkalur Ratu Nimbang Maharaja Sipaduga, Ratu Nimbang Waringin, Pramuka Samkalur. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. 50 tahun sudah usia Gerakan Pramuka Indonesia sejak diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Sebagai wujud semangat bersatu para pramuka Indonesia, namun jauh sebelum dengan rentang waktu yang sangat panjang ke belakang, suka dan duka telah silih berganti mewarnai perjalanannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia guna mendirikan wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia melalui suatu kongres. Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia akhirnya diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Tokoh-tokoh kepanduan Indonesia yang menghadiri kongres tersebut bersepakat untuk membentuk suatu organisasi, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, dan dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti.
Keberadaan Pandu Rakyat Indonesia selanjutnya diperkuat oleh SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 garis miring bahagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi Pandu Rakyat Indonesia akibat serbuan Belanda. Dalam perjuangan itu, salah seorang di antara anggota Pandu, Suprapto, gugur saat mengikuti kegiatan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dalam rangka memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1948. Pada masa perjuangan, para anggota Pandu terjun ke medan juang bahu-membahu bersama pemuda-pemuda lainnya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagian besar pimpinan ketentaraan pada masa itu, di antaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman, pernah berkiprah di dunia kepanduan. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres kedua di Yogyakarta. Kongres ini memutuskan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan organisasi masing-masing. Pada situasi itu, Menteri PP dan K mencabut surat keputusan nomor 93 garis miring bahagian A tanggal 1 Februari 1947 dan menggantinya dengan SK Menteri PP dan K nomor 2344 garis miring Kap tertanggal 6 September 1951. Sejumlah organisasi kepanduan yang pernah ada akhirnya bermunculan kembali untuk melakukan aktivitas kepanduan. Hasrat untuk bersatu bagi organisasi kepanduan sebenarnya tetap ada, sehingga pada tanggal 16 September 1951 terbentuklah Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO yang berbentuk federasi sudah tidak tepat dengan situasi Indonesia pada waktu itu. Maka tanggal 3 Desember 1960 terbit ketetapan MPRS nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960. Tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila dan pasal 349 ayat 30 menegaskan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden atau Mandataris MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Untuk melaksanakan pembentukan Gerakan Pramuka, maka berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961, disusunlah panitia pembantu pelaksana pembentukan Gerakan Pramuka dengan anggota panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K Profesor Priyono, Menteri Pertanian Dr. A. Aji Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Ahmadi. Masih dalam bulan April itu juga, keluar keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang panitia pembentukan Gerakan Pramuka dengan penambahan satu anggota, yaitu Menteri Sosial Mulyadi Joyo Martono.
20 Mei 1961, terbit Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Kepres tersebut juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Setelah keputusan Presiden nomor 238 turun, wakil-wakil organisasi kepanduan di Indonesia meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Pernyataan itu dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka tahun 1961, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau Kuarnas dan Kuartir Nasional Harian atau Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Presiden RI Dr. Insinyur Soekarno, Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh. Untuk Kuarnas, ketuanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua Brigjen TNI Dr. A. Aji Saleh yang sekaligus merangkap Ketua Kuarnari. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka diterima oleh Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX seusai Presiden melantik anggota MAPINAS, Kuarnas, dan Kuarnari pada apel besar pertama yang diikuti sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka di halaman Istana Negara. Selesai apel besar, Gerakan Pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui defile dan pawai pembangunan berkeliling Jakarta. Acara serupa juga diadakan di tempat penting lainnya di Indonesia. Peristiwa tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Dalam kurun waktu 50 tahun Gerakan Pramuka Indonesia, jabatan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah silih berganti dipercayakan kepada putra-putra terbaik bangsa ini. Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Muhammad Sarbini, Haji Masyudi, Haji Himawan Sutanto, Haji Ahmad Rifai Harahap, sampai kepada Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPH. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan untuk kaum muda yang dilaksanakan di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menantang. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kaum muda, menanam rasa cinta tanah air, dan meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga kaum muda kita siap menjadi warga negara yang baik dan menjadi calon pemimpin yang andal pada masa depan. Pada akhir-akhir ini kita tahu masalah generasi muda makin lama makin serius. Kita lihat di mana-mana banyak perkelahian, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan antara lain kuatnya Gerakan Pramuka. Sesuai dengan visi dan misinya, Gerakan Pramuka bukan saja dapat mengatasi pelbagai masalah dan tantangan generasi muda, tapi juga telah membentuk watak, kepribadian, dan pekerti generasi yang handal sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan, melalui berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, antara lain Ayo kawan, ayo kawan.
Pesta Siaga, di mana anggota pramuka siaga mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga Dharma Wisata, pentas seni budaya, karnaval, pemberian pengetahuan bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru pramuka penggalang di bidang manajerial dan kepemimpinan melalui geladian pimpinan regu atau dian pinru. Pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah secara bersama sebagai pengenalan demokratisasi dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para pramuka penggalang di masa yang akan datang melalui forum penggalang. Peta, kompas, dan survival bagi pramuka. Kegiatan lomba tingkat atau LT dalam bentuk perkemahan yang mempertandingkan sejumlah keterampilan yang telah diperoleh pramuka penggalang melalui berbagai pelatihan. LT ini sekaligus merupakan ajang evaluasi prestasi pramuka penggalang. Jambore, perkemahan besar pramuka penggalang bertujuan memupuk rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan, dan perdamaian, membina dan mengembangkan sikap teguh, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab, membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta membangun rasa cinta terhadap alam. Dalam kurun waktu 50 tahun Gerakan Pramuka Indonesia, jabatan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka telah silih berganti dipercayakan kepada putra-putra terbaik bangsa ini. Mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Haji Muhammad Sarbini, Haji Masyudi, Haji Himawan Sutanto, Haji Ahmad Rifai Harahap, sampai kepada Profesor Dr. Haji Azrul Azwar MPH. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan untuk kaum muda yang dilaksanakan di alam terbuka dalam bentuk permainan yang menantang. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter kaum muda, menanam rasa cinta tanah air, dan meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga kaum muda kita siap menjadi warga negara yang baik dan menjadi calon pemimpin yang andal pada masa depan. Pada akhir-akhir ini kita tahu masalah generasi muda makin lama makin serius. Kita lihat di mana-mana banyak perkelahian, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan antara lain kuatnya Gerakan Pramuka. Sesuai dengan visi dan misinya, Gerakan Pramuka bukan saja dapat mengatasi pelbagai masalah dan tantangan generasi muda, tapi juga telah membentuk watak, kepribadian, dan pekerti generasi yang handal sebagai calon pemimpin bangsa yang tangguh di masa depan, melalui berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, antara lain Pesta Siaga,
di mana anggota pramuka siaga mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dalam bentuk permainan, pameran siaga, pasar siaga Dharma Wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan perkemahan satu hari. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Pemberian pengetahuan bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru pramuka penggalang di bidang manajerial dan kepemimpinan melalui Gladian Pimpinan Regu atau Dian Pinru. Pertemuan pramuka penggalang untuk mengkaji, merumuskan dan memecahkan masalah secara bersama sebagai pengenalan demokratisasi dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para pramuka penggalang di masa yang akan datang melalui Forum Penggalang. Kegiatan penjelajahan yang mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival bagi pramuka penggalang. Kegiatan lomba tingkat atau LT dalam bentuk perkemahan yang mempertandingkan sejumlah keterampilan yang telah diperoleh pramuka penggalang melalui berbagai pelatihan. LT ini sekaligus merupakan ajang evaluasi prestasi pramuka penggalang. Jambore, perkemahan besar pramuka penggalang bertujuan memupuk rasa persahabatan, persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Membina dan mengembangkan sikap teguh, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta membangun rasa cinta terhadap alam. Pembekalan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan bagi pemimpin sangga utama, pemimpin sangga, dan wakil pemimpin sangga pramuka penegak dan pramuka pandega pada kegiatan Gladian Pimpinan Satuan atau Dian Pinsat. Latihan pengembangan kepemimpinan bagi pramuka penegak dan pandega untuk menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda agar dapat ikut serta dalam mengelola kuartir dan mampu menduduki posisi pimpinan dalam gerakan pramuka di kemudian hari. Pemberian pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan Dewan Kerja oleh pramuka penegak dan pandega yang menjadi anggota Dewan Kerja melalui pelatihan pengelola Dewan Kerja atau PPDK agar para anggota Dewan Kerja di wilayah binaannya dapat mengelola Dewan Kerjanya secara efektif dan efisien.
kursus instruktur muda bagi pramuka penegak dan pandega untuk pengembangan potensi pramuka baik sebagai pribadi, kelompok maupun organisasi guna menyukseskan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Penataran, seminar, dan lokakarya bagi pramuka penegak dan pandega dengan kegiatan mengkaji suatu permasalahan, merumuskan hasil kajian, dan memecahkan masalah secara bersama sebagai bahan masukan bagi perkembangan gerakan pramuka. Perkemahan Besar Raimuna bertujuan membina dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan di kalangan pramuka penegak dan pramuka pendega, serta memberikan kepada mereka kegiatan kreatif, rekreatif, dan produktif yang bersifat edukatif. Sejak tahun 1966, Gerakan Pramuka dilengkapi Satuan Karya Pramuka, SAKA, yang merupakan wadah pendidikan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan Karya Pramuka saat ini terdiri dari SAKA Taruna Bumi dalam bidang pertanian, SAKA Bahari dalam bidang kelautan, SAKA Kencana dalam bidang keluarga berencana, SAKA Wana Bakti dalam bidang kehutanan, SAKA Bakti Husada dalam bidang kesehatan, SAKA Bayangkara dalam bidang kebayangkaraan, SAKA Dirgantara dalam bidang kedirgantaraan, dan SAKA Wira Kartika dalam bidang kepramukaan matra darat. Keberhasilan gerak kepramukaan tak dapat dipisahkan dari peranan anggota pramuka dewasa yang bertindak selaku pembina atau pamong maupun instruktur. Karenanya, mutu dan kemampuan anggota pramuka dewasa senantiasa ditingkatkan. Kursus bagi anggota pramuka dewasa saat ini meliputi kursus pembina pramuka mahir, kursus pelatih pembina pramuka, kursus pembina profesional, kursus pamong SAKA dan instruktur SAKA, kursus pimpinan SAKA, kursus andalan, kursus majelis pembimbing, dan pelatihan keterampilan. Di samping kursus tersebut, anggota pramuka dewasa juga mengadakan forum untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan nama forum, gelang ajar, dan karang pamitra untuk para pembina, forum bitaran pelatih untuk para pelatih, ditambah kegiatan seminar dan lokakarya. Selama 50 tahun, organisasi Gerakan Pramuka ini terus berkembang. Dapat kita lihat dari data-data sebagai berikut. Misalnya jumlah kuartir cabang pada tahun 1996 itu ada 310. Sekarang tahun 2010 ada
477 cabang. Jumlah gugus depan pada tahun 1996 itu ada 221.820. Sekarang ada 275.286. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana jumlah yang banyak ini menjadi tetap bermutu kualitasnya. Oleh karena itu, program utama sekarang kita adalah pemberdayaan gugus depan. Alam negeriku, tanah subur selalu indah. Bangga, banggaku padamu, alam negeriku, tempat kami menjelajah. Sejak dibentuk pada tahun 1961, Gerakan Pramuka telah melakukan banyak pengabdian terhadap bangsa dan negara tercinta. Dengan moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Gerakan Pramuka mempersembahkan berbagai karya nyata yang menunjang pembangunan. Di antaranya, Pada tanggal 5 Juli sampai 6 Agustus 1964, 2.400 pramuka penegak, pandega, dan pembina pramuka yang mengikuti perkemahan Satya Dharma melaksanakan pembuatan saluran induk jatiluhur di Desa Sukadamai, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 1968, Gerakan Pramuka kembali melakukan karya nyata pembuatan irigasi dan dam di Cihideng, Bogor, Jawa Barat. Berawal di desa inilah sebutan perkemahan Wirakarya atau PW untuk pertama kalinya digunakan sampai sekarang. dalam perkembangan selanjutnya, cakupan karya nyata Gerakan Pramuka melalui kegiatan PW bertambah luas. Sebagai wujud bakti nyata dan kepeduliannya kepada masyarakat di berbagai pelosok Nusantara. Kegiatan-kegiatan Gerakan Pramuka yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat antara lain Pembangunan perkampungan sehat, pembangunan desa, perumahan, fasilitas air minum, sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana kesehatan, perpustakaan desa, balai desa, sarana tempat pembuangan akhir, jalan dan jembatan, terminal bus, sarana dan prasarana ekonomi, kewirausahaan, dan sarana fasilitas umum lainnya. Kegiatan lain yang diikuti Gerakan Pramuka dalam mendukung program pemerintah yang diantaranya melalui Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka atau Pertisaka, antara lain Pekan Penghijauan Nasional, aktif dalam program ABRI Masuk Desa atau AMD, berbakti kepada masyarakat lewat gerakan tunas dalam rangka melestarikan lingkungan hidup. Selain kegiatan fisik, berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan oleh Gerakan Pramuka yang merupakan dukungan terhadap program pemerintah seperti penyuluhan tentang keluarga berencana, pertanian, kehutanan, kesehatan masyarakat, gizi, tata tertib lalu lintas, dan bahaya narkoba. Untuk program haji, Gerakan Pramuka mengirim anggota pramuka penegak, pramuka pandega, dan pembina pramuka menjadi petugas TPHI dan PT Garuda Indonesia untuk membantu jemaah haji Indonesia. Gerakan Pramuka juga mengerahkan Satuan Tugas Pramuka Peduli dalam program pendampingan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui kerjasama dengan instansi terkait.
Di bidang kemanusiaan, Gerakan Pramuka aktif membantu korban bencana alam seperti tanah longsor, tsunami, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang selama ini telah ikut dengan bersama-sama dengan masyarakat dalam membangun masyarakat dan juga bakti masyarakat atau development dan service. Selama ini kita telah ikut di dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya di bidang bencana alam dan pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, Gerakan Pramuka telah bergabung melakukan kegiatan ini dalam Pramuka Peduli yang telah ikut di dalam mengatasi permasalahan bencana yang ada sampai dengan saat ini. Dengan mengikut sertakan adik-adik Pramuka di dalam kegiatan ini, kita telah memberikan bekal kepada adik-adik Pramuka peserta didik untuk ikut bersama-sama dengan masyarakat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sendiri.